Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Aziz. Yang kedua Nur Aisyah Jamil. Yang ketiga Surya Cahaya Nugraha akan menyampaikan sebuah materi yang bertemakan pengadilan agama dan mahkamah syariah pada masa penjajahan serta hubungannya dengan penerapan hukum Islam dan bidang lain. Selengkapnya mari kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, peradilan agama pada masa penjajahan Belanda. Pemerintahan Belanda sendiri mengakui bahwa hukum Islam berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 78 RR yang berbunyi, dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk kepada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka. Secara yuridis formal, peradilan agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir pada tanggal 1 Agustus, tepatnya pada tahun 1882 di Jawa dan Madura, dalam Statsblad 1882 nomor 152. Dengan adanya pengakuan bahwa hukum Islam pada saat itu, maka muncullah teori yang dikemukakan oleh Van de Burgh dengan sebutan teori receptio in complexo. Namun, teori tersebut mendapat kritikan tajam dari Christian Snoeck-Hurgonsch yang menyatakan bahwa teori tersebut bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pemerintah Hindia Belanda, sehingga muncul teori baru yang disebut dengan teori resepti. Adapun pengertian dari teori receptio in complexo yaitu, bagi orang Islam berlaku hukum Islam walaupun terdapat penyimpangan-penyimpangan. Sedangkan pengertian dari teori resepti, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Jika telah dikehendaki dan diterima oleh hukum adat, barulah hukum Islam mempunyai kekuatan hukum. Pada masa penjajahan Belanda, kekuasaan dan wewenang peradilan agama meliputi perselisihan hukum antara suami istri yang beragama Islam, perkara-perkara tentang nikah, talak, rujuk, perceraian antara orang-orang Islam yang harus diputus oleh hakim agama. Kemudian menyatakan perceraian, menyatakan bahwa syarat-syarat taklik talak sudah berlaku, perkara mahar atau mas kawin, dan perkara nafkah wajib suami kepada istri. Kemudian, peradilan agama pada masa penjajahan Jepang. Jepang mulai menduduki pemerintahan Indonesia pada tahun 1942. Hukum yang berlaku saat itu adalah hukum yang berasal dari kolonial Belanda selama tidak bertentangan dengan kepentingan Jepang. Pelaksanaan peradilan agama pada masa penjajahan Jepang tidak banyak dilakukan perubahan, kecuali perubahan nama pengadilan agama menjadi Soryohoin dan Mahkamah Islam Tinggi menjadi Kaikyokutohoin. Perubahan ini berdasarkan aturan peralihan Pasal 3 Bala Tentara Jepang pada tanggal 7 Maret 1942 nomor 1. Peradilan agama pada masa penjajahan Jepang sempat terancam karena adanya pertentangan antara tokoh nasional, di mana golongan Islam ingin tetap mempertahankan peradilan agama dan pemulihan kewenangan peradilan agama di bidang kewarisan. Sedangkan golongan nasionalis ingin agar peradilan agama dihapus karena negara harus memisahkan antara urusan agama dan urusan kenegaraan, tidak perlu berdasarkan hukum Islam. Keberadaan peradilan agama semakin terancam ketika Dewan Pertimbangan memberikan pertimbangan kepada pemerintah Jepang. Namun hal itu tidak jadi dihapuskan karena Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Implikasi kebijakan pemerintah Belanda terhadap peradilan agama. Peradilan agama mulai diakui oleh pemerintah kolonial Belanda sejak dikeluarkannya Statsblad 1882 nomor 15/2. Sejak saat itulah peradilan agama berwenang mengadili perkara-perkara orang Muslim seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian lahir Statsblad 1937 nomor 116 yang membuat kompetensi peradilan agama menjadi lebih sempit. Wewenang peradilan hanya berkenan dengan bidang perkawinan,
Teori resepsi yang diberlakukan terhadap orang Islam menjadi tidak adil dan konsekuen dalam pelaksanaannya. Sejak berlakunya Stadsbert 1933 nomor 74, karena tidak dapat diketahui dengan pasti apakah hukum agama Nasrani itu sudah diterima dengan ikhlas dan menjadi hukum adat. Hal ini berarti penggunaan teori resepsi oleh pemerintah Belanda dengan menyampaikan hukum Islam dan memakai hukum adat tujuan untuk melemahkan kedudukan hukum Islam. Pengadilan sebagai salah satu pranata hukum. Peradilan dapat diidentifikasi sebagai bagian dari pranata hukum atau legal institution untuk memenuhi kebutuhan penegak hukum dan keadilan. Peradilan agama merupakan peradilan Islam di Indonesia sebab jenis perkara yang diadili seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Pengadilan agama adalah peradilan Islam limitatif yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Pengadilan agama merupakan peradilan perdata. Begitu pula peradilan umum juga merupakan peradilan perdata di samping juga peradilan umum. Terdapat prinsip-prinsip kesamaan secara umum di samping secara khusus jika dilihat dari asas-asas hukum acaranya. Tentu pula terdapat perbedaan dalam hukum acaranya. Dengan kata lain, peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum mengenai perkara perdata Islam tertentu. Penerapan hukum Islam melalui infrastruktur sosial. Penerapan hukum Islam melalui infrastruktur sosial adalah penerapan melalui upaya yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri tanpa campur tangan penguasa atau pemerintah. Hal ini terlaksana sejalan dengan disahkannya moral agama yang melekat pada diri umat Islam itu, karena Islam telah menjadi way of life dan kebutuhan bagi mereka. Lalu periode tahkim atau arbitrase merupakan suatu aktivitas dan proses mendapatkan keadilan oleh manusia dengan cara kedua belah pihak bersama-sama menyerahkan perkara mereka kepada seseorang yang mereka percayai, dan keputusannya pun akan mereka patuhi secara sukarela pula. Periode Auliyah Ahlul Hil'i wa Al-Adhi, orang-orang yang dianggap mempunyai wewenang untuk memberhentikan atau mengangkat seseorang dari suatu jabatan. Pada periode ini, penyelesaian perkara di saat penguasa belum ada, masyarakat melalui Ahlul Hil'i wa Al-Khoti dapat mengangkat hakim atau khoti. Penerapan hukum Islam melalui suprastruktur sosial. Penerapan hukum Islam melalui suprastruktur sosial adalah penerapan hukum Islam yang melalui perangkat yang datangnya bukan dari dalam masyarakat itu sendiri, tetapi pihak yang lebih tinggi daripadanya. Dalam hal ini berarti pengusaha. Penerapan hukum Islam melalui penguasa disebut dengan tauliyah imam menurut konsep fikih. Pada periode ini, pengangkatan hakim atau khoti yang dilakukan oleh imam kepada negara atau orang yang diberi kuasa. Imam di sini berfungsi sebagai waliul amri, yaitu pengemban amanat dan wewenang pemerintah. Selanjutnya adalah hubungan peradilan agama dengan bidang lainnya. Yang pertama yaitu hubungan peradilan agama dengan pranata hukum. Sebagai pranata hukum, dalam peradilan terdapat jaringan hubungan antara manusia yang meliputi kekuasaan negara yang mendekat, penyelenggaraan kekuasaan negara yaitu pengadilan, proses menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan, orang-orang yang berperkara yaitu pihak-pihak, hukum yang dijadikan rujukan dalam perkara, dan yang terakhir penegakan hukum dan pengadilan sebagai tujuan.
Kemudian hubungan peradilan agama dengan Mahkamah Agung dan Departemen Agama sebelum lahirnya UU nomor 35 tahun 99. Sebelum Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahkan sebelum dikeluarkan UU nomor 35 tahun 99 tentang perubahan atas UU nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan pokok kehakiman, ketika itu yang berlaku adalah Undang-Undang nomor 14 tahun 1970. Pasal 1 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan A. Peradilan umum, B. Peradilan agama, C. Peradilan militer, D. Peradilan tata usaha negara. Adapun mengenai proses penyelenggaraan peradilan yang terkait langsung dengan Mahkamah Agung adalah mengenai hukum kasasi. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah hubungan peradilan agama dengan Mahkamah dan Departemen Agama sesudah lahirnya UU nomor 35 tahun 99 dan UU nomor 4 tahun 2004. Pada tanggal 31 Agustus 99 keluarlah UU nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan UU nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kemudian pada tanggal 15 Januari tahun 2004 keluarlah UU nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menambah satu lingkungan peradilan lagi, yakni MK atau Mahkamah Konstitusi. Sedangkan mengenai dengan pengalihannya yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan peradilan umum, PA, dan peradilan tata usaha negara ke Mahkamah Agung diatur dengan keputusan Presiden RI nomor 21 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan agama ke MA atau Mahkamah Agung pada tanggal 23 Maret 2004. Jadi mulai tanggal 30 Juni 2004 sesuai dengan Kepres tersebut pada pasal 2 menyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Peradilan Agama, Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syariah Provinsi, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.